Perkenalkan, nama saya Christopher Marituluman Tobing dengan NIM channel E024037. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan atau akan mempresentasikan tentang perpajakan dengan judul materi PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Yang pertama itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk definisinya, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. PPN dipungut pada setiap jalur produksi dan distribusi, tetapi beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Untuk objek dan subjek, objek PPN itu penyerahan barang kena pajak atau BKP, jasa kena pajak atau JKP, dan impor BKP, pemanfaatan jasa dari luar negeri, dan pemanfaatan BPKP tidak berwujud dari luar negeri. Untuk subjek PPN sendiri itu ada konsumen akhir sebagai pihak yang menanggung pajak, sedangkan pengusaha kena pajak atau PKP berfungsi memungut dan menyetorkan PPN. Untuk PPN tarifnya itu ada 11% dan dapat dinaikkan menjadi paling tinggi 12% sesuai ketentuan Undang-Undang HPP. Di sini ada mekanisme pemungutan, yang dimana PKP memungut PPN saat menyerahkan barang atau jasa, kemudian menerbitkan faktur pajak, pajak masukan dan pajak keluaran dihitung, dan selisihnya disetor ke kas negara. Berikutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Definisinya itu pajak tambahan yang dikenakan pada barang-barang yang dianggap mewah, baik karena karakteristiknya, harganya yang tinggi, atau dikonsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Untuk objek dan subjeknya, itu objek dari PPNBM, yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dan di dalam negeri dan impor barang mewah. Untuk subjeknya yaitu konsumen akhir, sementara pemungutannya adalah PKP produsen atau importir. Dan tarifnya PPNBM di sini bervariasi antara 10 hingga 200%, tergantung dari kategori kemewahan barang tersebut. Dan fungsi dari PPNBM itu yang pertama, mengendalikan konsumsi barang mewah. Artinya agar konsumsi dari barang mewah itu tetap terkendali dan tidak berlebihan. Dan yang kedua itu ada menambahkan penerimaan negara. Artinya dengan adanya PPNBM ini maka akan didapatkan pendapatan bagi penerimaan dari negara karena tarif dari pajak dari PPNBM ini merupakan bagian dari penerimaan negara. Dan yang terakhir, menciptakan asas keadilan dalam perpajakan. Berikutnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB dikategorikan sebagai pajak daerah, terutama setelah penerapan Undang-Undang PDRD. Untuk objek dan subjek dari PBB, itu objeknya adalah bumi atau tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi. Sedangkan subjeknya itu orang pribadi atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut. Di sini ada contoh perhitungan dari PBB, yang dimana jika NJOP sama dengan 300 juta dan NJOP TKP sama dengan 12 juta, maka NJOP kena pajak sama dengan 300 juta dikurangi 12 juta, maka didapatkan hasil sebesar 288 juta. Maka untuk mencari PBB terutang itu kita cari sama dengan 0,1% dikalikan dengan 288 juta. Maka didapatkanlah hasil akhir yaitu Rp288.000. Berikutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
Definisinya sendiri, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli, hibah, waris, tukar menukar, atau pemberian hak baru. Objek dan subjek dari BPHTB itu objeknya adalah segala bentuk perolehan hak atas tanah dan sebangunan. Untuk subjeknya sendiri itu adalah orang atau badan yang memperoleh hak tersebut. Dan ada di sini tarif dari BPHTB yaitu 5% dikalikan dengan NPOP dan NPOP tidak kena pajak. NPOP itu adalah sama dengan nilai perolehan objek pajak, bisa berupa harga transaksi atau NPOP. Selanjutnya bea materai. Bea materai itu definisinya adalah pajak atas dokumen tertentu, terutama dokumen yang bernilai hukum atau dokumen yang memuat nilai uang. Objek dari bea materai itu surat perjanjian, akta notaris, kwitansi, surat berharga, dan dokumen transaksi di atas 5 juta. Tarif bea materai berdasarkan undang-undang terbaru adalah 10.000 per dokumen. Bentuk materai itu ada materai tempel dan materai elektronik. Untuk materai elektronik itu masih baru-baru, belum lama, dan biasanya digunakan untuk dokumen elektronik juga. Dan untuk tarif bea materai yang baru juga itu sekarang sudah 10.000. Jadi tidak seperti dulu lagi yang dimana masih kita temui materai 2.000, materai 6.000. Tapi sekarang sudah menggunakan tarif bea materai berdasarkan undang-undang terbaru yaitu sebesar 10.000 per dokumennya. Penutup atau kesimpulan, jadi pajak itu adalah merupakan instrumen penting bagi negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. PPN dan PPNBM berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa, di mana PPN membebani konsumsi umum dan PPNBM ditunjukkan untuk barang mewah. PBB dan BPHTB berhubungan dengan kepemilikan serta perolehan tanah dan bangunan, sementara bea materai berkaitan dengan dokumen yang menimbulkan akibat hukum. Pemahaman mengenai kelima jenis pajak ini penting untuk kita pahami karena terkait langsung dengan aktivitas ekonomi di masyarakat. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.